kita itu harusnya adalah orang-orang yang bisa percaya banget kita nih punya pengharapan. Apa sih arti pengharapan itu? Karena jujur, dulu sebelum aku tahu kebenaran Tuhan, aku suka ngomong begini. Di akhir daripada perjuangan aku suka ngomong gini. Ya, berharap aja lah sama Tuhan. Bahasanya tuh, nadanya tuh kayak bukan orang berharap, guys. Jadi kayak, ya kalau Tuhan tolong ya Tuhan tolong gitu. Itu bukan pengharapan yang dibahas di Roma 5 ini. Dia bilang, kamu harus bermegah. Sekarang aku mau tunjukin kita apa arti kata pengharapan yang disampaikan Roma ini. Aku nggak tunjukkan bahasa Yunaninya, tapi aku akan coba artikan ke dalam bahasa Indonesia. Dia bilang begini, bahasa Inggris. Expectation of good things with joyful and grateful and confident. See? Elpis bahasa Yunaninya. Jadi kalau kita bilang kita punya pengharapan sama Tuhan, harusnya kita ngomongnya iya berharap aja lah sama Tuhan. Enggak bisa gitu. Kita harus ngomong tuh dengan aku punya pengharapan. Harusnya nada kita seperti itu. Kenapa? Nanti kita tahu belakang. Harusnya waktu kita bilang aku punya pengharapan sama Tuhan, kita harus mengatakan tuh dengan sukacita, dengan percaya diri, dengan berekspektasi akan ada hal baik yang datang. Dengan confident. Nah, kita ini berbeda sama orang-orang di dunia lagi kembali. Karena kalau orang dunia menghadapi masalah gampang panik. Apa sih kata-kata yang sering keluar kalau misalnya udah mentok gitu? Aku kasih contoh itu teman-teman munculin ya, contoh-contoh lainnya ya. Wah, angel sih. Gitu. Apa lagi? Mirip-mirip kita apa lagi? Matilah nih. Wah, mati, udah lah. Kelar gitu. Coba sekarang kita lihat. Kalau kita di posisi yang mentok tadi, tetapi kita nih orang percaya sama Yesus, yang kata Alkitab tadi, kita nih karena kasih karunia, kita bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan kita. Kita akan tahu kenapa kita nih berbeda sama orang dunia di sini. Ketika kita menghadapi masalah, ayat selanjutnya ngomong gini. Coba buka lagi Roma 5 tadi. Ayat 3-5. Ayo, kita baca sama-sama. Ayat 3-5. Waktu Roh Kudus mengalir, kita harusnya tahu kita tuh punya pengharapan. Karena apa? Karena kalau misalnya ada masalah datang, kita itu nggak perlu panik kayak yang lain. Waduh, gimana? Wah, mentok wes angel ini. Nggak bisa ngomong gitu kita. Justru waktu ada masalah datang, kita itu justru punya keyakinan. Kita nggak bisa seperti orang lain kayak kita nggak tahu siapa teman-teman di sini yang lagi berharap ada sesuatu doa yang perlu dijawab. Ya, aku nggak tahu. Ada suatu doa yang perlu dijawab. Sirkumstansi mengatakan it is angel, ya kan? Tetapi karena kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman, kata Roma 5 ayat 1 tadi, kamu harusnya bermegah dalam pengharapan. Meskipun kamu melewati kesengsaraan sekarang, pengharapan tidak akan mengecewakan. Oke? Kita akan belajar kenapa justru waktu masalah datang kita nggak perlu ragu dan takut sama seperti orang dunia yang nggak punya pengharapan. Ya? Sekarang aku mau kita belajar bahwa kita ini bisa bermegah dalam pengharapan karena Tuhan kita itu Tuhan yang ahli mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Roma 8 ayat 28. Mendatangkan kebaikan. Ada syaratnya. Oke? Ada syaratnya ketika iblis melemparkan masalah, tapi Tuhan bisa mengubahkan itu jadi kebaikan. Ada syaratnya. Apa tadi? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa artinya kita mengasihi Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15? Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ingat, ini di kitab Yohanes. Supaya kita tahu apa perintahnya itu, kita harus fair dong. Kita harus
kita harus cari jawabannya dari si penulis kitab yang sama. Sekarang, apa sih arti perintah itu? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Itulah syarat supaya kalau misalnya iblis lemparkan masalah sama kamu nggak perlu panik. Aku senang banget perumpamaan seperti ini. Waktu iblis melemparkan sesuatu yang jahat sama kamu, Allah itu, kata satu pengkhotbah bilang begini, dia itu seperti master judo. Tahu judo ya? Judo itu, dia itu nggak menyerang di awal, tetapi dia nunggu musuh itu bergerak di luar, lalu dia ambil gerakan supaya waktu musuh itu bergerak, dia akan bikin musuh itu jatuh. Oke? Jadi apa saja yang musuh itu coba lakukan ke kamu, itu akan gagal. Itulah seni bela diri judo. Nah, kalau kita baca Roma 8 ayat 28 tadi, dia bilang, kalau kamu memenuhi syarat ini, kalau kamu adalah orang yang mengasihi Allah, apa orang mengasihi Allah tadi? Orang yang percaya kepada Yesus dan mengasihi sesama, kamu udah masuk dalam kategori ini. Kalau iblis lemparkan sambal sama kamu bikin sambal terasi yang enak. Kalau iblis lemparkan asam sama kamu bikin jus lemon yang segar. Itulah gambaran Roma 8 ayat 28 tadi. Sekarang yang kita mau pelajari tentang pengharapan itu sendiri. Apa sih, bagaimana sih caranya kita membangkitkan pengharapan supaya kita tadi bisa bermegah dalam pengharapan yang Allah sudah janjikan buat kita dalam kasih karunia itu. Kalau kita nggak tahu pengharapan kita akan sama seperti orang dunia tadi. Ya, tunggu aja lah Tuhan. Dia berharap aja lah sama Tuhan. Nadanya bakal begitu. Nggak akan ada semangat. Tapi kata Alkitab tadi, kita harusnya penuh dengan joyful, penuh dengan confident, kita menyatakan aku punya pengharapan sama Tuhan. Bagaimana cara membangkitkan pengharapan itu? Sekarang, coba kita lihat ya. Pengharapan itu harus dibangkitkan. Sekarang kita mulai dari mana sumber pengharapan itu? Dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti harapannya ada, belum kita lihat, tetapi ini ada karena dia bilang adalah bukti dan dasar. Oke, kita sedangkan sudah tahu clue-nya. Pertama, harapan itu sudah ada. Sekarang kita mau cari tahu. Oke, kita udah tahu clue-nya, harapan itu ada di mana, bagaimana cara menemukan harapan itu. Buka lagi Roma 10 ayat 17. Kalau kita gabung dua ayat itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, kita sekarang tahu, pintu masuknya adalah iman. Harapan itu pintu masuknya adalah iman. Bagaimana cara iman bisa timbul? Bagaimana harapan bisa berdamping-dampingan dengan iman? Roma 10 ayat 17 sudah jelaskan. Bagaimana caranya? Firman. Kita harus membaca firman Tuhan supaya iman timbul. Kenapa iman bisa timbul? Ibrani 11 ayat 1 bilang, dalam iman itu mengandung pengharapan. Ada bukti, ada dasar untuk kamu berharap. Makanya kalau kita dalam masalah, karena kita udah punya iman, karena kita membaca Alkitab, harusnya kita tahu dasar kita berharap itu apa. Kita nggak bisa bilang, ya berharap aja sama Tuhan. Itu orang yang nggak punya dasar untuk berharap. Karena dia nggak ngerti kamu berharap apa sama Tuhan. Ada yang pernah ngingatin nggak? Wah, ini aku kalau mikir-mikir ya, sorry banget, kayak ya ampun Tuhan, dia kan sakit, ngapain tanya, harus berbuat apa gitu loh. Ngerti nggak? Ini ada orang buta datang ke Tuhan, ya mungkin gini kayaknya. Oke, ini Tuhan nih. Oke, Tuhan, apa yang kamu mau aku perbuat untuk kamu? Ini kan buta ya guys, yang ngapain Tuhan tanya gitu loh. Ternyata gini, waktu orang buta tuh ngomong gini, Tuhan, aku mau mataku bisa melihat kembali. Apa yang harus bilang? Iman.
jadilah seperti apa yang kami imankan. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak apa? Yang tidak kamu lihat, bukti dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Kenapa orang buta itu tahu Yesus bisa menyembuhkan? Kenapa dia bisa tahu Yesus bisa menyembuhkan? Ingat, Dia dengar. dia pernah mendengar nubuatan. Dan kita tahu di dalam Yeremia dia bilang apa? Yesaya, dia akan menyembuhkan mata orang buta. Dia akan menyembuhkan kaki orang lumpuh. Aku yakin dia mendengar khotbah itu. That's why kenapa kita punya iman waktu kita dalam kesengsaraan. Kita bermegah, kata Roma. Wah, aku bangga. Aku nggak kayak kamu yang bilang, wis angel iki, wis gak iso lapo-lapo iki, bahasa Surabaya gitu. Gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Wis, mbah wis, gitu kalau bahasa Surabaya. Wah, nggak tahu lagi lah gitu. Enggak. Kita punya pengharapan sama seperti orang buta ini. Apa yang kau harapkan dari aku? Orang buta ini bilang, sembuhkan mataku Tuhan. Jadilah seperti imanmu. That's why kenapa Roma bilang tadi kita harus bermegah. Satu lagi. Ini aku, wah luar biasa. Tuhan tuh gak perlu bersumpah ya. Karena setiap kali dia bilang omongan perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran, kata Alkitab. Tetapi karena dia kayak, please guys, tolong ambil janjiku ini. Coba, kita harus baca ini. Ini memberkati aku banget. Gak boleh kelewatan. Dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Harus siap-siap guys baca ini. Kebanyakan dari kita sekarang kalau mendengar ini, kita tahu pengharapan tuh udah ada di depan, kata Ibrani sama kita. Tetapi orang gak ada yang menjangkaunya. Simple. Karena mereka tidak tahu adanya pengharapan itu. Kenapa nggak tahu? Karena mereka nggak baca firman Tuhan. Karena nggak baca firman Tuhan, kita nggak punya iman. Kalau kita nggak punya iman, berarti kita nggak punya pengharapan. Makanya Allah bilang, aku udah bersumpah. Tolong kamu raih pengharapan yang ada di depanmu itu. Allah itu kayak udah kasih contoh gambarannya ya. Ini anggap aja pizza, bentuk bintang. Okay. Pizza bentuk bintang, oke? Udah nih, udah aku taruh di sini. Kalau teman-teman nggak ngambil gerakan ke depan mengambil pizza itu akan diam di sana. Either ini jadi busuk atau teman-teman pingsan karena kelaparan. Kalau nggak ada yang ngambil di depan. That's why dia bilang apa? Supaya beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sama seperti orang yang pendarahan 12 tahun, 11 tahun, lupa. Dia itu menerobos, aku percaya ya, kalau udah namanya 12 tahun udah gak ada energi bos. Dia pasti udah ngesot-ngesot jalannya di pasir, di batu mungkin. Dia mengambil pengharapannya itu. Fun fact, kenapa dia bisa bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tahu gak itu kenapa? Dari mana lagi asal itu? Mendengar. Dari firman Tuhan. Tahu nggak nubuatan di Yesaya lagi dia bilang, pada ujung jumbai bajunya terdapat kesembuhan. Makanya ibu itu bilang, asalku jamah saja ujung jumbai bajunya aku sembuh. Lagi dia punya pengharapan yang kuat. Dia berani bilang, kalau aku jamah itu aku akan sembuh. Itulah bukti kalau kita punya pengharapan yang teguh. Baca firman, apa yang Tuhan janjikan sama kamu. Jadi sekarang waktu kita berdoa, kita nggak susah nih ya, gimana ya, agak repot nih masalahnya gini-gini. Mungkin Tuhan sekarang ngomong gini, San, Daud, kau mau aku buat apa untuk kamu? Sama seperti Tuhan tanya sama orang yang buta, orang yang lumpuh, kamu mau apa dari aku? Ibunya juga di tengah yang keramaian mereka kehabisan anggur, Yesus tahu mereka kebutuh anggur. Cuma apa? Ibu, apa yang kau mau dari aku? Dia udah tahu sebenarnya. Cuma dia butuh sesuatu dari kita sendiri untuk meraih pengharapan itu, kata Ibrani. Kamu sendiri harus punya effort untuk, yes God, I claim it. Aku punya janji itu.
Dan itulah tandanya kita harus bermegah di situ. Inilah, kalau ngomong ini aku nggak bisa berhenti karena man, ini hanya api yang luar biasa. Kalau aku bacakan dalam Roma 15 ayat 13, ini identitas Tuhannya kita. Kenapa kita harus bermegah dalam pengharapan? Nggak boleh putus asa.